menjelaskan tentang analisis keuangan pada sistem informasi geografis terkait potensi wilayah dan kesehatan lingkungan. Kita tulis dulu. Di sini kami akan memperkenalkan nama-nama kami. Perkenalkan nama saya Muhammad Rahmi Juliansyah. Nama saya Cuk. Nama saya Indra. Nama saya Arif. Nama saya Gania Maulana. Oke, di sini kami akan menuliskan judul pada materi kita kali ini. Udah nggak keuangan tuh, itu gak sih Indra? Udah. Scan. Itu apa Ki? Bener tuh, bener. Keuangan pada sistem. Udah. Informasi geografis. Tremor lagi. Grafis nih. Ada. Geografis lagi. Satu lagi. Terkait. Ini bawa Terkait. Itu kan itu. Kalau nggak bisa kok. Nah, anjing. Udah jadi tadi bunyi Bunyi ente kadang-kadang ente. Oh itu lagi ini karangnya. Nanti kadang-kadang. Bang, mau nanya bang. Belum. Ini di lingkungan itu gitu. Boy. Mana? Lingkungan. Ya apa aja? Ya. Durasi. Masukin. Ini. Oke. Jadi pada judul pada siang kali ini adalah analisis keuangan pada sistem informasi geografis terkait potensi wilayah dan kesehatan lingkungan. Komponen utama sistem informasi geografis adalah sistem informasi geografis atau bahasa Inggris disebut Geographic Information System, singkat GIS atau GIS, adalah sistem untuk informasi sistem komputer yang memiliki kemampuan untuk membangun, menyimpan, mengelola, dan menampilkan informasi berreferensi geografis. Misalnya, data yang diidentifikasi menurut lokasinya. Dalam sebuah database, para praktisi juga memasukkan orang yang membangun dan mengoperasikan dan data sebagai bagian dari sistem ini. Inventarisasi sumber daya alam. Secara sederhana, manfaat SIG dalam data kekayaan sumber daya alamnya sebagai berikut. 1. Untuk mengetahui persebaran berbagai sumber daya alam, misalnya minyak bumi, batu bara, emas, besi, dan barang tambang lainnya. 2. Untuk mengetahui persebaran kawasan lahan, misalnya kawasan lahan potensial dan banyak kritis, kawasan hutan yang masih baik dan hutan rusak, kawasan lahan pertanian dan perkebunan. 3. Pemanfaatan perubahan penggunaan lahan. 4. Rehabilitasi dan konservasi lahan. Menurut WHO, sistem informasi geografis dalam kesehatan masyarakat dapat digunakan 1. Menentukan distribusi geografis penyakit. 2. Analisis tren spasial dan temporal. 3. Pemetaan populasi beresiko. 4. Stratifikasi faktor resiko. 5. Penilaian distribusi sumber daya. 6. Perencanaan dan penentuan intervensi. 7. Monitoring penyakit. Akan dilanjut oleh Yusuf Pelakira. Ya, terima kasih untuk Abdi Juliansyah atas presentasinya. Lanjut. Oke, sorry. Pemanfaatan SIG atau Sistem Informasi Geografi adalah bidang kesehatan masyarakat berdasarkan analisis CDC. 1.
memonitor status kesehatan untuk mengidentifikasikan masalah kesehatan yang abadi bagi masyarakat. 2. Diagnosis dan menginvestigasi masalah serta risiko kesehatan di masyarakat. 3. Menginformasikan, mendidik, memberdayakan masyarakat mengenai isu-isu kesehatan. 4. Membangun dan memegangkan hubungan kerjasama dengan masyarakat untuk mengidentifikasikan dan memecahkan masalah kesehatan. Yang kelima, membangun kebijakan dan rencana yang mendukung usaha individu masyarakat dalam menyelesaikan. Yang keenam, membangun perangkat hukum dan peraturan yang melindungi kesehatan dan menjamin keselamatan masyarakat. Yang ketujuh, menumbuhkan individu yang membutuhkan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan dan menjamin ketersediaan pelayanan kesehatan tersebut jika belum tersedia. Yang kedelapan, menjamin ketersediaan tenaga kesehatan dan ahli kesehatan masyarakat berkompeten di masyarakat. Yang kesembilan, mengevaluasi efektivitas, kemudahan akses dan kualitas pelayanan kesehatan di masyarakat. Yang ke-10, penelitian untuk menciptakan penemuan baru dan inovasi dalam memecahkan masalah-masalah kesehatan di masyarakat. Oke, akan dilanjutkan oleh Indra. Ruang lingkup kesehatan lingkungan menurut WHO diantaranya ada 17 diantaranya. 1. Penyediaan air minum. 2. Pengelola air buang dan pengendalian pencemaran. 3. Pembuangan sampah padat. 4. Pengendalian sektor. 5. Pencegahan dan pengendali pencemaran tanah oleh manusia. Makanan termasuk pengendalian pencemaran udara, pengendalian radiasi, dan kesehatan kerja, pengendalian kebisingan, pencemaran pemukiman, aspek kesehatan lingkungan dan transportasi udara, perencanaan daerah dan perkotaan, pencegahan kecelakaan, rekreasi dan pariwisata, tindakan-tindakan sanitasi yang berhubungan dengan keadaan epidemi atau wabah, pencegahan dan perpindahan penduduk, tindakan pencegahan yang diperlukan untuk menjamin lingkungan. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Arif. Ini Indonesia, ruang lingkup kesehatan lingkungan diterapkan dalam pasal 22 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992. Ruang lingkup kesehatan lingkungan ada 8, yaitu 1. Penyehatan air dan udara. 2. Pengamanan limbah padat atau sampah. 3. Pengamanan limbah cair. 4. Pengamanan limbah gas. 5. Pengamanan radiasi. 6. Pengamanan kebisingan. 7. Pengamanan vektor penyakit. Analisis keuangan pada sistem informasi geografis. Struktur spasial, struktur ruangan berkenan dengan elemen-elemen membentuk ruang. Pola keruangan berkenan dengan distribusi elemen-elemen pembentuk ruang. Proses spasial, proses keruangan berkenan dengan perubahan elemen-elemen pembentuk ruang dana ruang. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ganifor. Beberapa konten SIG seperti lokasi spesial atau disebut spatial location, transfer informasi posisi objek rum angkasa dengan bantuan sistem koordinat ruang. Teori transformasi proyeksi adalah fondasi representasi objek spasial. Distribusi spasial atau disebut spatial distribution, objek spasial yang serupa mengelompokkan informasi posisi termasuk distribusi, tren, kontras, dan lain-lain. Bentuk spasial atau disebut spatial form, bentuk geometris dari objek spasial. Ruang spasial atau disebut spatial space, derajat mendekati objek ruang angkasa. Hubungan spasial atau disebut spatial relationship, hubungan antara objek spasial termasuk topologi, orientasi, kesamaan, dan lain-lain. Manfaat analisis spasial dalam pengolahan data SIG. 1. Membuat, memilih, memetakan, dan menganalisis data
raster berbasis Excel. 2. Melaksanakan analisis data vektor atau raster yang terintegrasi. 3. Mendapatkan informasi baru dari data yang sudah ada. 4. Memilih informasi dan beberapa layar data. 6. Mengintegrasikan sumber data raster dengan data vektor. Oke, itu sekian presentasi dari kami. Apa ada yang mau bertanya? Ya, saya langsung Ya, kami juga sesi bertanya, Ayo. bukan sesi curhat, jadi jangan lama-lama ya. Ayo. Kita cuma buka satu pertanyaan. Siapa? Dua pertanyaan. Siapa yang mau tanya? Apa Jo? Oh, itu aja, makasih. Apa Jo? Yang menurut WHO atau dalam sistem informasi geografis dalam kesehatan masyarakat dapat digunakan. Yang nomor 2, analisis stres spasial dan temporal itu apa dimaksud itu? Bisa dijelaskan? Ini gunanya 2. Itu kan ada ini analisis stres spasial dan temporal. Yang nomor 2. Oh, nomor 2. Apa tadi ulang? Kan di situ kan yang slide ketiga Kedengeran. menurut WHO atau sistem informasi geografis Jangan ngomong gitu lah. dalam masyarakat dapat digunakan. Yang nomor 2, analisis stres spasial dan temporal. Jadi maksud analisis stres spasial dan temporal itu apa ya? Jadi apa yang dimaksud temporal? Awas. Apa yang dimaksud Analisis temporal. Analisis temporal itu apa? Iya, apa analisis Kan spasial dan temporal? Analisis temporal, Analisis stres spasial. analisis stres spasial, Dan temporal. analisis stres spasial dan temporal. Temporal spasial. Apaan tuh? Lagi nggak? Satu lagi nih. Ada lagi nih yang nanya. Pertanyaan terakhir. Kebetulan cuma 2. Karena kemarin MU menang 3-1. Itu yang slide nomor 12 yang manfaat analisis spasial dan data SIB. Itu yang pertama akan memilih, memetakan dan menganalisis data raster berbasis sel. Apa yang dimaksud data raster berbasis sel dan contohnya? Apa yang dimaksud? Nggak boleh gitu. Data raster, Berbasis sel. data raster, Iya raster berbasis sel data raster berbasis sel. dan contohnya. Oke. Kebetulan setelah hasil perundingan kami, kita tidak bisa menerimanya. Udah satu lagi dah. Ya, silakan. Di analisis keruangan pada sistem informasi geografi itu ada struktur spatial struktur, terus pola ada spatial pattern, terus proses ada spatial proses. Itu contoh-contohnya apa aja? Kan di sini cuma dijelasin sebelumnya. Contoh dari kayak gitu ya. spasial apa aja? Ya itu tadi ada struktur spatial struktur, ada pola spatial pattern, ada proses spatial proses. Nah itu contohnya apa aja? Dijelasin tolong sampai lengkap. Itu yang mana sih? Iya. Bagian Itu analisis keruangan pada SIB. Durasi deh, durasi. spasial force, spatial force, spatial space gitu kan? Iya. Iya. Spatial struktur, spatial pattern, spatial proses. Beban kedua ya. Ini ya. Itu foto. Mana ini? 3. Oke, kali ini kita akan menjawab pertanyaan dari Jonathan, Adipati, dan Sakila. Mulai dari Jonathan dulu. Apa yang dimaksud dengan analisis data spasial dan temporal? Analisis spasial adalah teknik ataupun proses yang melibatkan beberapa atau sejumlah fungsi perhitungan serta evaluasi logika matematis yang dapat dilakukan pada data spasial.
dalam rangka untuk memperoleh nilai tambah, ekstraksi, serta informasi baru yang beraspek spasial. Kalau temporal adalah dimensi waktu dalam sebuah cerita. Dimensi temporal adalah editing dimanfaatkan untuk mendukung penceritaan terbatas agar timbul rasa penasaran terhadap penonton. Bisa diterima? Siap. Saya menjawab jawaban Adipati. Lah, gue gila lu kenapa ya? Pada dasar raster, objek geografis dipresentasikan sebagai struktur sel grid yang disebut dengan pixel elemen atau disebut pixel elemen. Pada data raster, revolusi atau definisi visual tergantung pada ukuran pixelnya. Contohnya data raster, data digital elevation model atau DEM, data citra penginderaan jauh atau data foto udara. Oke, selanjutnya akan menjawab pertanyaan Sakila. Coba. Kita jadi dulu maju po, kita gini ya. Bangga. Oh, durasi ini. Dan tahu bener belum mulai durasi. Saya akan menjawab pertanyaan Sakila. Contoh spesial adalah gedung sekolah, pabrik. Ya? Udah kayak gitu. Udah. Stop dulu. Ayo ini lanjut nih. Contohnya adalah gedung sekolah, pabrik, terus pemukiman teratur, Ya, persawahan, citra fotografi, menara, oke, persawahan, pegunungan. Ya, Oke, bisa diterima. Ya, saya diterima ya. Diterima. Oke, sekian dari kelompok kami. Ya, mohon maaf dari salah. Jika ada yang saya mohon diungkapkan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.